Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membuat aplikasi pengolahan data menggunakan web, yaitu bahasa pemrograman PHP. Ya, di sini tidak menggunakan PHP framework, tapi menggunakan PHP native. Nanti video ini akan saya potong-potong sampai selesai ya. Gambarannya yaitu kita akan membuat registrasi user, terus login, input data, edit dan hapus gitu ya, dan menampilkan data. Ya itu aja sih sebenarnya, tidak ada yang istimewa. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, teman-teman pastikan dulu sudah mendownload exam yang terbaru ya. Nah, di sini saya sudah mendownload examnya. Lalu saya membuat folder project yang namanya web app. Silakan dibuat dulu di sini ya, web app. Nah, terus di sini saya menggunakan template admin SP2. Ya, silakan di-download di situs resminya. Yaitu kita ketik aja di sini admin SP2 gitu ya. Ya, kita download dulu di sini ya. Ini live previewnya seperti ini tampilannya kurang lebih ya. Di sini saya menggunakan template admin 2 ya, supaya saya lihat sih tampilannya sederhana dan kodenya juga tidak rumit-rumit amat gitu ya. Oke, silakan di-download ya. Di-download di sini, free download. Saya sudah mendownloadnya di sini. Nah, silakan hasil downloadnya disimpan di dalam project yang tadi kita buat ya, yaitu web app. Nah, selanjutnya kita ekstrak dulu ininya. Ekstrak. Nah, sini ada folder seperti ini ya. Nah, ini folder ini atau isinya kita pindahkan, lalu kita pastekan di dalam web app itu. Nah, ini folder yang ini kita hapus, lalu yang kompresannya juga kita hapus. Oke. Nah, selanjutnya silakan kita cari ya file yang tidak dibutuhkan, supaya tidak begitu banyak file yang menganggur di sini ya. Pertama saya hapus yang readme md ini, kita hapus ya, yes. Terus yang kedua yang license ini kita hapus dulu. Terus yang pro upgrade juga, ini file-file yang nggak penting ya. Ini juga nih git store, ini juga nih ya, 3 file ini nih. Nah, kita hapus deh ya, semoga jalan ya aplikasinya. Nah, selanjutnya kita buat folder admin ya, admin di sini. Nanti pas login kita akan beralih ke dua level, nanti ke admin dan ke operator itu ya. Tapi di sini saya contohkan ke admin aja dulu. Dan nanti silakan teman-teman bisa memodifikasi lebih dalam lagi gitu ya. Nah, ini yang file ini kita cut ya, kita cut dulu, lalu kita pindahkan ke dalam admin sini ya. Lalu kita bikin folder bulk ya, ini artinya file yang tidak dipakai dulu gitu. Nanti suatu saat kalau kita mau pakai baru kita pindahkan itu. Nah, ini ya. Nah, ini sudah tampilan atau directory projectnya seperti ini kira-kira ya. Nah, selanjutnya kita buka kode editornya. Ya, saya di sini menggunakan Visual Studio. Ya, silakan buat klik kanan new file, buat indeksnya terlebih dahulu ya, index.php. Nah, mana? Nah, ini ya. Nah, setelah index PHP ini silakan teman-teman ketikkan kode seperti ini ya, PHP. Nah, terus header location. Nah, di sini. Nah, ya. Jadi pertama yang tampilkan adalah halaman login ya, localhost web app ini ya. Ini kan masih belum ya, karena indeksnya belum teralihkan ke file login. Nah, kita masukkan file login tadi itu sudah ada ya, contohnya admin di sini bulk, lalu mana yang login ini ya, ini login, kita
pindahkan atau kita copy dulu, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke dalam project web app ini. Nah, lalu kita buka ininya, editornya. Ini kita ganti extensionnya menjadi PHP ya, .php. Nah, enter itu. Nah, ini sudah kita buat, kita simpan dulu. Nah, ini ya. Selanjutnya kita buat file htaccess supaya pertama tampilannya itu adalah mengarahkan ke file login PHP ini gitu. Dan nanti file htaccess ini fungsinya memang banyak. Cuman di sini saya akan memfungsikan sebagai manipulasi URL saja nanti ya. Nah, contohnya seperti ini. Nanti ada istilahnya localhost gitu. Localhost web apps, terus register titik, ya terserah mau titik net atau titik HTML gitu ya. Jadi biar dihilangkan extension PHP-nya gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Nanti ini akan kita manipulasi menggunakan htaccess gitu. Nah, selanjutnya kita buat file htaccess-nya. Klik kanan, new file, lalu silakan ketik .htaccess. Gini ya tulisannya ya. Mana ini ya, htaccess ini. Kalau sudah di enter saja gitu. Nah, lalu silakan ketik kode seperti ini. If module mode read.c gitu ya. Ini kita tutup dulu ya. If module. Nah, terus kita buat read engine on. Sorry. Nah, ini. Nah, terus kita buat read lagi, read engine. Mana nih simbolnya, mana? Oh, ini ya. $login .php, tanda tanya, module sama dengan home L. Nah, ya, ini ya. Ini artinya kita mengarahkan file index ini ya, index ini ke dalam langsung ke login ini gitu. Ke file login.php gitu. Kalau kita jalankan hasilnya, oh sorry, ada yang salah ya. Kita cek dulu nih, if module read c. Oh ya, di sini kita belum tambahkan options all indexes save ya. Nah, kita coba sama ya. Ini ada yang salah nih. htaccess if module read c read engine on engine login.php modul sama dengan home dan indexes. Oke, kita coba. Nah, ini ya, ini sudah muncul. Nah, silakan di ini. Nah, ini ya, kodenya seperti ini. Nah, itu. Kenapa nggak langsung aja ke indeks ini, langsung ke dalam, coba ya, contohnya kalau misalnya saya copy yang dalam login.php, langsung arahkan ke indeks ini, paste gitu ya. Lalu saya refresh, memang bisa, tapi nanti pas kita ketik di sini index.php, nah ini ada nih file seperti ini URL-nya nih ya. Jadi saya nggak mau ada index.php ini. Nah, kita hilangkan itu dengan htaccess. Nah, ini kita balikin lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini kan, kalau misalkan masih ditulis index.php lalu kita refresh, nah dia tidak ketemu servernya, server error di sini. Nah, makanya di sini saya hilangkan index.php-nya. Nah, ini ya.
Nah, selanjutnya kita modifikasi ya. Kita modifikasi tampilan loginnya yang tidak diperlukan saja, seperti tombol ini dan tombol login Facebook ya. Login with Google sama login with Facebook. Cukup ya, itu aja dulu. Kita buka login PHP ini, lalu kita cari file yang tidak kita butuhkan, yaitu tadi login with Google. Kita scroll ke bawah cari, nah ini ya, login with Google ini sampai sini kalau nggak salah. Nah, kita simpan, refresh. Nah ini ya, terus HR nya juga ini ada 2, kita hilangkan HR yang 1. Mana HR ini ya, di bawah sini aja nih. Oke, simpan, refresh. Nah ini nih ya. Nah, selanjutnya ini file form ini kita hapus karena kita menggunakan jQuery nanti untuk pengoperasian datanya. Kita simpan. Nah ini ya, sip, seperti ini jadinya. Nah di sini ada file login user menggunakan email dan password ya. Tapi di sini saya menggunakan, kita ubah jangan email ya, tapi menggunakan kode user. Nah, di bagian text box atau input text, mana input text ini tipenya kita ganti jadi text. Nah, supaya formatnya text ya. Ini kita ganti placeholder-nya jadi enter your ID gitu. Nah, gini ya. Simpan. Nah, enter your ID. Nah, terus ini password, biarkan aja password. Nah, terus yang login ini ya, si login ini kita ganti jadi tombol ya, jangan jadi ini kan link ya, ke ref, kita ganti jadi tombol aja. Silakan diketik button kelas btn primary btn user btn log gitu ya. Ini kita login ya, login gitu. Nah ini kita hapus. Oke gitu, simpan. Nah kita kasih on click login gitu ya. Nah di sini nanti kita main function login, kita bikin fungsi login ya nanti di jQuery nya. Nah kalau kita refresh ya belum ada apa-apa di sini. Nah, terus apalagi kita coba tampilkan ini dulu ya, yang on click ini. Oh ya, kita setting ID-nya dulu di sini. Mana ID untuk user. Nah, ini kita ganti jadi user ya, apa namanya? ID aja deh, ID user. Lalu di password ini ID-nya kita ganti password. Nah, gitu. Kita simpan ya. Nah, terus kita buat file JavaScript-nya. Silakan dibuat lagi JavaScript di sini. Klik kanan, new file, aksi atau login ya. Login.js gitu. Ya. Enter. Nah, gini ya. Nah, kita buat tadi, kita sudah membuat fungsi on click login ya. Nah, di sini kita buat dulu function login ya. var login sama dengan function ini ya. Nah kita tes dulu alert tes gitu, simpan. Nah kita refresh, kita login kan. Oh belum ya. Oh ya, si login ini belum kita sematkan ke dalam URL-nya. Nah, silakan buka login.php ini, scroll ke bawah, dan di bagian paling bawah saja, silakan diketik script ini, script src login.js itu. Nah, ini ya, ini untuk menginstal atau memasukkan login.js-nya gitu. Kalau nggak disisipkan ya nggak bisa gitu. Kita refresh. Nah, ini ya, ini sudah muncul sini ya. Nah yang kedua selanjutnya kita masukkan ini nih, apa, plugin untuk alert ini supaya lebih bagus ya. Di sini saya menggunakan Sweet Alert. Silakan dicari aja Sweet Alert di Google, Sweet Alert, enter. Nah saya pilih yang ini ya, yang Sweet Alert 2.github
ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita install ini ke dalam project kita. Pertama kita download dulu, mana downloadnya, installation. Coba ini ya, grab from ini, kita klik ini. Nah, sip, lalu kita download yang file ini, yang button ini ya, download, kita simpan. Nah, kita buka, kita cut aja ya, kita cut, lalu silakan simpan di dalam project vendor, lalu kita buat namanya Sweet Alert gitu ya. Tulisannya seperti ini ya, Sweet Alert. Oke. Nah, kita pastekan aja di sini, lalu kita ekstrak here. Nah, package-nya kita buka. Nah, yang diperlukan itu apa sih? Kita buka dulu dokumentasinya, cara instalasinya, yaitu mana installation, kita membutuhkan file namanya min.js dan css-nya ya. CSS mana? Ini min.css dan min.js. Oke, kita cari. Nah, yang dua ini nih. Nah, yang dua ini kita cari filenya. Nah, this, coba lihat di this, ini ya, Sweet ini dan ini. Nah, ini saja yang diperlukan sih. Silakan di cut, lalu kita pastekan di dalam project, di dalam folder Sweet Alert ini. Paste. Nah, yang dua ini kita hapus. Nah, gitu ya. Nah, yang dua ini yang tadi kita pindahkan, kita install dulu ke dalam login.php itu. Nah, ini ya. Kita kasih komentar dulu, Sweet Alert. Nah, kita install script src vendor. Di dalam vendor ada nama foldernya Sweet. Gimana tulisannya? Vendor ini ya, saya copy aja supaya nggak salah nanti. Ini slash. Nah, kita masukkan yang JS dulu ini. Copy, paste .js. Nah, gitu ya. Nah, terus yang untuk CSS-nya berada di atas ya, ada di dalam header ini. Sini ya. Link, kita kasih komentar dulu, Sweet Alert gitu. Nah, link sini ya. Nah, ref-nya CS vendor ya, vendor Sweet Alert. Gimana tulisan Sweet Alertnya? Kita balik lagi ke sini, copy Sweet Alert slash filenya adalah ini ya, Sweet Alert 2.min.css. Nah, gitu ya. Nah, kita coba dulu mana yang file ininya. Nah, example-nya kita ini ya, show ini. Kita copy aja dulu ini kodenya. Control di blok ya, di blok Ctrl C gitu. Lalu pastekan di dalam min.js ini. Nah, yang di sini nih. Ya, kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Nah, kita refresh. Nah, klik. Oke ya. Ini sudah terinstall dengan baik gitu. Nah, selanjutnya kita membuat ini dulu ya. Membuat create account ya, karena ini kalau kita login juga ya nggak ada ininya ya, nggak ada database-nya, belum ada database-nya gitu. Oke, sebelumnya kita buat dulu tampilannya dulu ya. Create account ini kita menggunakan file modal. Kita buka dokumentasi Bootstrap itu ya. Nah, terus kita cari file modal. Oh, ini Bootstrap 5, Bootstrap 4 ya. Kita pilih yang Bootstrap 4, kayaknya udah rilis tuh yang Bootstrap 5. Nah, kita ketik aja di sini atau cari yang komponen ya. Komponen, lalu nah ini yang modal. Nah, tampilannya seperti ini. Launch modal. Nah, ini ya. Saya nggak mau yang itu. Nah, yang ini ya. Seperti ini. Kita copy yang ini, modal ini sampai sini. Ctrl C. Lalu pastekan di dalam login.php di bawah body aja di sini. Kita paste ya, paste, simpan. Nah, terus mana ini ya, enter dulu biar rapih gitu. Nah,
Selanjutnya kita panggil ini data targetnya mana ini, data toggle modal dan data target ini kita copy ya, lalu pastekan di dalam kelas yang tadi create account itu, mana create account ini ya, create account. Thread-nya kita matikan dulu, kita kasih pagar ya di sini ya, kita pastekan. Nah, data toggle modal ini ambil dari mana ya, dari di sini nih yang modal ini nih. Nah, kelas modalnya gitu. Terus ID-nya ID dari ini static backdrop, atau boleh kita ganti jadi user registrasi ya, registrasi user gitu. Nah, ini kita copy, lalu kita pastekan ke dalam, nah ini yang tadi static backdrop ini. Nah, gitu ya, paste. Nah, kita simpan, lalu kita coba jalankan ya, kita jalankan F5 create account. Nah, ini gitu ya, ini udah muncul nih tampilan modalnya. Nah, kita akan coba membuat registrasi user dulu di sini. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini, tapi kurang lebar ya, ininya kurang lebar, artinya kita membutuhkan yang sangat lebar gitu. Kita lihat di sini untuk ininya apa, vertical center mana kita cari yang agak lebar ya. Nah, large modal, nah ini nih. Nah, kalau ini kan extra, kalau ini small, yang kita pakai yang small ya, kita pakai yang large modal di sini. Tambahkan CSS di dalam mana nih, large modal MDLJ ya. Nah, ini MDLJ. Nah, mana nih, ini nih, kita tambahkan di dalam deep modal dialog. Kita copy yang ini, Ctrl C, lalu kita buka ini login PHP nya, mana yang file modal, modal apa sih, di modal dialog ya, mana modal dialog ini nih. Nah, silakan pastikan di sini, kita simpan, lalu kita coba refresh create account. Nah, ini ya, ini udah agak besar sini. Nah, terus kita modifikasi dulu nih modal title-nya seperti apa. Nah, kita ganti, mana modal title-nya, mana modal title ini kita ganti jadi create account gitu ya, kita simpan. Nah, terus si modal ini, nah, kalau kita refresh hasilnya ini ya, create account. Nah, selanjutnya kita coba buat database dulu, localhost database-nya kita kasih nama web app ya. Tunggu sebentar, ini agak lama tunggu. Oke, kita klik baru di sini, lalu kita kasih nama database-nya web app, lalu kita buat. Nah, terus yang kita butuhkan untuk registrasi user pertama adalah ID user, password, level kayaknya di cancel aja dulu ya, password, dan ya tambahkan aja level, nggak apa-apa, level di sini. Nah, ada 4 kolom ya yang kita gunakan itu. Di sini 4, kita kasih tabelnya namanya pengguna gitu, pengguna, lalu kita kirim. Nah, terus di sini kita kasih ID user, ininya biarkan varchar, kasih varchar ya 255, terus pengguna, ininya kita varchar terus 255, level. Nah, tipe datanya kita pakai enum. Nah, enum di sini kita klik edit values-nya, yaitu admin dan kasir. Bukan kasir ya, apa, operator aja. Operator. Nah, nanti ada 2 level yang kita butuhkan itu. Lalu kirim. Nah, di sini password ya.
password kita pakai varchar 255 gitu. Nah, lalu simpan dulu, kita simpan. Nah, itu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan cara registrasi usernya ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.